Pada video kali ini kita akan mencoba memahami konsep persamaan linier dua variabel. Pada saat kelas 7, kalian sudah mempelajari konsep persamaan linier dengan satu variabel. Masih ingat bagaimana konsep persamaan linier yang satu variabel? Misalnya seperti ini. Jadi, misalkan ada 2x ditambah 3 sama dengan 5. Seperti itu ya. Jadi, kalian menyelesaikan persamaan ini dengan hanya satu variabel saja. Dalam kasus ini itu variabel x ya. Jadi, kita selesaikan ini. Caranya itu adalah 2x sama dengan 5 kurang 3. Seperti itu ya. Kemudian 2x sama dengan 5 kurang 3 adalah 2. Sehingga x-nya itu adalah 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, selesaian dari persamaan linier satu variabel itu seperti ini. Jadi, kalau dalam variabel x, kalian nanti akan mendapatkan jawabannya atau penyelesaiannya itu bilangan yang mewakili variabel x tersebut. Nah, dalam konsep persamaan linier dua variabel, ini sekarang variabelnya ada 2. Ya, jadi nanti tidak hanya variabel x saja. Di pertemuan sebelumnya itu kan kalian sudah belajar tentang bentuk persamaan garis lurus ya. Misalnya persamaan garis lurus itu dalam bentuk y sama dengan mx ditambah c sebagai bentuk umumnya kan. Nah, misalnya kalau saya tuliskan sebuah persamaan garis lurus, y sama dengan 2x dikurangi 2. Ya, di sini kalian perhatikan bahwa ada dua variabel, yaitu variabel y dan variabel x, ya, yang merupakan contoh dari persamaan linier dengan dua variabel. Bagaimana bentuk persamaan linier dua variabel lainnya? Kita akan coba sekarang lihat pada masalah berikut. Misalkan Arthur, seorang mahasiswa tingkat 3, menerima les privat dan memperoleh Rp80.000 per jam. Lengkapi tabel berikut untuk memahami pendapatan Arthur. Jadi kalau kita lihat, Arthur itu menerima pendapatan Rp80.000 untuk 1 jamnya. Jadi kalau 1 jam dia ini 8 dalam puluhan ribu ya. Kalau 2 jam kan berarti 2 kali 80.000 ya, yaitu 160.000. Kita tulis 16 ya, karena ini dalam puluhan ribu. Kemudian 3 jam berarti kita tambahkan 80.000 lagi. Jadinya 240.000 atau 24 saja. Ya, kalau kalian bingung mungkin ini saya tuliskan 1 kemudian 80.000. Kemudian kalau 2 jam 160.000. Kalau 3 jam 240.000. Seperti itu ya. Kalau kita tidak menggunakan menuliskannya dalam puluhan ribu. Kemudian kalau 4 caranya sama. Hasilnya adalah 320.000. Kemudian jika 5 itu hasilnya adalah Rp400.000. Nah, bagaimana kita menuliskan ini dalam bentuk dua variabel? Sebelum kita melihatnya dalam bentuk persamaan linier dua variabel, kita coba lihat grafiknya terlebih dahulu ya. Kalian kan sudah belajar tentang persamaan garis lurus. Jadi di sini untuk 1 jamnya itu ada 80.000 bayaran yang diterima oleh Arthur. Kalau 2 itu adalah 16 kali 10.000. Kalau 3 itu adalah 24 ya kali 10.000. Untuk 4 jam itu adalah 32 kali 10.000. Kemudian untuk 5-nya adalah 40 ya kali 10.000. Karena ini dalam puluhan ribu rupiah. Nah, sekarang jadi perhatikan ini. Gambar grafiknya sudah jadi ya. Jadi 1 itu dengan 8, 2 itu berpasangan dengan 16, 3 itu berpasangan dengan 24, 4 itu dengan 32 dan 5 itu dengan 40. Coba kita jawab sekarang pertanyaan nomor 2 ini. Menunjukkan apakah sumbu yang horizontal? Jadi kalian lihat di sini sumbu yang horizontal ini menunjukkan jumlah jamnya ya. Jadi 1 jam itu akan dapat 80.000 Arthur untuk biaya atau untuk pendapatan dari les privatnya. Jadi ini untuk yang mendatar atau yang horizontal ini menyatakan jumlah jam. Sedangkan untuk yang vertikal ini menunjukkan apanya? Ini pendapatannya Arthur ya. Pendapatan.
pendapatan. Nah, agak susah menulis naik gitu ya. Jadi variabel apa yang digunakan untuk yang horizontal ini? Jadi biasanya kita sih menggunakan variabel X ya. Kalian boleh menggunakan variabel apa saja kok sesungguhnya. Tidak harus X, cuma karena kita secara umum itu menggunakan yang horizontal X dan yang vertikal adalah Y, maka kita gunakan saja variabel ini ya. Jadi pertanyaan A sudah terjawab, pertanyaan B menunjukkan apakah sumbu yang vertikal, ini sudah ya, menyatakan pendapatan yang diterima oleh Arthur. Kemudian variabel yang digunakan itu kita menggunakan Y. Kemudian yang C, berapa banyak pasangan berurutan yang dapat kalian ketahui, lihat dari tabel ini. Jadi ada pasangan berurutannya seperti ini ya. Jadi 1 dengan 8, ya saya buat 1 sama 8. Kemudian berikutnya itu adalah 2 dengan 16 ya, betul sekali. Lalu pasangan berikutnya adalah 3 dengan 24. Berikutnya 4 dengan 32. Lalu terakhir 5 dengan 40. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan kelima pasangan ini. Selanjutnya, coba perhatikan pertanyaan nomor 3. Dapatkah kalian menuliskan persamaan yang menunjukkan bagaimana dua variabel saling terkait? Ya, jadi dalam kasus ini, dalam kasus Arthur ini, kita lihat bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa jika misalkan X itu adalah menyatakan jumlah jam, kemudian Y itu menyatakan banyak pendapatan yang diterima oleh Arthur, kita bisa menuliskannya dalam bentuk pendapatannya itu adalah sama dengan 8X. Ya, jadi ini masih dalam puluhan ribu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada dua variabel yang kita gunakan, yaitu variabel Y yang menyatakan jumlah pendapatan dan variabel X yang menyatakan jumlah jam. Jadi kita telah berhasil menuliskan dua variabel yang saling terkait ini. Kemudian yang nomor 4, apakah makna dari garis hijau pada grafik? Jadi kita lihat garis hijau ini ya, ini menghubungkan titik-titik dari pasangan berurutan jumlah jam dan pendapatan yang diterima oleh Arthur. Garis hijau ini sesungguhnya menunjukkan relasi ya, atau hubungan antara jumlah jam dan pendapatan yang diterima oleh Arthur untuk setiap jamnya. Dengan cara yang sama itu kita bisa melihat misalkan kalau misalkan 1,5 jam ini kan kita bisa tahu di sini ya berapakah pendapatan yang diterima oleh Arthur. Selanjutnya, apakah banyak uang yang Arthur dapatkan bergantung pada banyaknya jam untuk memberikan les privat? Ya, jadi di sini jawabannya adalah ya. Kenapa? Kalau kalian lihat bahwa semakin banyak jumlah jam Arthur mengajar, maka pendapatan yang dia diterima itu akan semakin besar ya. Jadi karena per jamnya Arthur itu dibayar Rp80.000, maka semakin banyak jumlah jam mengajar, maka pendapatannya akan menjadi 80.000 kali jumlah ia mengajar les privat. Untuk yang nomor 7, apakah banyaknya jam yang Arthur luangkan untuk memberikan les? Jadi perhatikan, banyaknya jam yang Arthur luangkan untuk memberikan les privat bergantung pada banyaknya uang yang ia dapatkan. Jawabannya adalah ya atau tidak? Jawaban yang benar adalah tidak. Ya, perhatikan dalam grafik ini itu tidak ada tentang waktu yang diluangkan oleh Arthur ya, dan kita tidak tahu nanti apakah semua waktu yang diluangkan oleh Arthur itu digunakan untuk mengajar les privat seperti itu. Jadi demikianlah kita telah menuliskan persamaan linier dua variabel dari kasus Arthur yang mengajar les privat. Selanjutnya kita punya permasalahan baru. Jadi ini adalah tentang keliling persegi. Jadi apakah kalian masih ingat bagaimana menentukan keliling suatu persegi? Jadi ingat bahwa keliling suatu persegi itu adalah 4 kali panjang sisinya. Jadi ini adalah sisi-sisi dari persegi tersebut. Kalau saya misalkan sebuah variabel yang mewakili panjang sisi persegi ini, misalkan S ya, maka kelilingnya atau saya buat sebagai K itu adalah sama dengan 4 kali panjang sisinya atau 4 kali S.
Ya, atau lebih mudah jika akan saya tulis sebagai kelilingnya adalah sebagai 4S, seperti itu. Jadi kita telah menuliskan rumus untuk menentukan keliling persegi. Selanjutnya, jelaskan variabel yang kalian gunakan. Di sini kita tadi menggunakan variabel S itu untuk menyatakan panjang dari sisi persegi tersebut dan variabel K yang menyatakan keliling dari persegi tersebut. Jadi kita telah menggunakan dua variabel ya, variabel K dan variabel S. Lalu, apakah keliling persegi akan berubah jika panjang sisi persegi bertambah satu satuan? Jadi kalau misalkan panjang sisi persegi ini bertambah satu satuan atau S ditambah 1, maka kelilingnya itu akan menjadi 4 kali sisinya ya. Yang awalnya S sekarang menjadi S tambah 1. Maka kelilingnya itu akan menjadi 4S ditambah 4. Ya, berbeda dengan keliling mula-mula yang hanya 4S saja. Sekarang menjadi 4S ditambah 4. Jadi kalau misalkan diminta jelaskan jawaban kalian dengan menggunakan tabel atau grafik, jadi misalkan saya buat di sini pakai tabel saja ya. Nah, tabelnya di sini seperti ini. Jika ini adalah sisinya dan ini adalah kelilingnya, maka untuk yang panjang sisinya 1 itu kelilingnya adalah 4 ya, kan 4 kali 1. Kemudian jika sisinya 2, maka kelilingnya akan menjadi 8 ya, 4 kali sisi, 4 kali 2. Kelilingnya 3, keliling. Jika panjang sisinya 3, maka kelilingnya adalah 4 kali 3, yaitu 12, seperti itu. Nah, variabel manakah yang bergantung pada variabel yang lain? Di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang kelilingnya itu sama dengan 4S, kalian bisa lihat bahwa untuk setiap perubahan S, maka K-nya akan merubah ya. Jadi jika S-nya semakin besar, maka K-nya ini juga akan semakin besar. Di sini bisa kita lihat bahwa variabel K itu akan sangat tergantung kepada nilai dari variabel S. Jadi variabel K akan bergantung kepada variabel S. Sekarang perhatikan permasalahan ketiga ini. Sekelompok siswa SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan. Perwakilan kelompok mereka mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus. Agen bus Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya sewa bus sebesar 2 juta rupiah dan untuk makan serta retribusi lainnya. Tiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Untuk memudahkan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh rombongan, ketua rombongan menulis persamaan seperti berikut. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu sama dengan biaya sewa bus ditambah biaya retribusi dikalikan dengan banyak siswa yang mengikuti studi lapangan. Jadi kalau saya tuliskan misalkan variabel dari persamaan ini itu saya misalkan sebagai H, maka sebagai total biayanya ya, maka itu kita tulis bahwa H itu adalah sama dengan biaya sewa bus. Berapa biaya sewa bus? Biaya sewa busnya itu adalah 2 juta rupiah ya, ini. Jadi itu sama dengan 2 juta ditambah biaya retribusi. Retribusinya itu adalah sebesar Rp150.000 untuk tiap siswa. Jadi 150.000 kita kalikan dengan banyaknya siswa yang mengikuti. Kalau saya misalkan S itu sebagai jumlah banyaknya siswa yang mengikutinya, seperti ini ya, maka kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi H itu adalah sama dengan 2 juta ditambah 150.000 kali S itu adalah 150.000 S ya. Perhatikan bahwa ini dia sekarang telah menjadi persamaan linier dua variabel dengan variabel H dan variabel S yang keduanya berpangkat 1.